Hai, memasuki usia 50-an adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Di usia ini, kebijaksanaan hidup telah terkumpul, pengalaman berharga telah dilalui, dan tentu saja perubahan fisik pun mulai terasa. Salah satu perubahan yang paling sering dikeluhkan adalah berat badan yang tiba-tiba betah di angka tertentu. Meskipun pola makan dan aktivitas terasa sama seperti dulu. Kenapa ya? Lemak di perut sepertinya makin susah diajak putus hubungan. Nah, rahasianya ada pada perubahan metabolisme. Seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat, massa otot berkurang, dan hormon pun mengalami fluktuasi yang mempengaruhi bagaimana tubuh memproses makanan dan menyimpan lemak. Namun kabar baiknya, menjaga berat badan ideal di usia 50-an bukan hal yang mustahil. Kuncinya bukan pada diet ketat atau olahraga ekstrim, melainkan pada perubahan gaya hidup sederhana dan konsisten. Kali ini kita akan membahas 10 hal yang pantang dilakukan oleh wanita usia 50-an jika ingin tetap langsing dan sehat. Ada penjelasan ilmiah singkat dan tips praktis yang mudah diterapkan, khususnya bagi wanita Indonesia. Siap? Yuk kita mulai perjalanan menuju tubuh sehat dan bugar di usia emas ini. Satu, makan seperti masih remaja. Kenapa ini masalah? Saat masih remaja, metabolisme kita seperti mesin turbo, cepat membakar kalori, bahkan saat kita tidur. Namun di usia 50-an, mesin ini melambat secara alami. Artinya kalori yang masuk lebih banyak yang disimpan sebagai lemak, terutama jika pola makan tidak disesuaikan. Contoh nyata nih, ada Ibu Ani 52 tahun, punya kebiasaan makan mie goreng 2 porsi di malam hari, sambil nonton sinetron favorit. Dari dulu juga makan begini katanya, tapi berat badannya terus naik tanpa sebab yang jelas. Sering dengarkan kalimat seperti ini? Nah, tips praktisnya, porsi lebih kecil. Gunakan piring kecil untuk mengurangi porsi makan tanpa merasa kekurangan. Pilih makanan berkualitas, fokus pada makanan tinggi serat seperti sayuran atau buah, dan protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit. Kurangi karbohidrat sederhana dan ganti nasi putih dengan nasi merah atau quinoa untuk mengontrol gula darah. 2. Mengandalkan diet ekstrim. Kenapa ini berbahaya? Diet ekstrim seperti hanya minum air lemon atau puasa berlebihan sepertinya memang membuat berat badan turun cepat. Tapi penurunan ini sebagian besar berasal dari air dan massa otot, bukan lemak. Akibatnya metabolisme makin melambat dan berat badan mulai kembali naik seperti efek yoyo. Tidak mau kan seperti itu? Ada nih contoh nyata namanya Bu Santi. Dia mencoba diet sup kubis selama seminggu dan berhasil turun 4 kg. Tapi begitu kembali ke pola makan biasa, berat badannya justru naik 6 kg. Nah, tips praktisnya, pilih diet seimbang. Makan dengan proporsi yang benar. 50% sayur, 25% protein, dan 25% karbohidrat kompleks. Jangan takut lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Itu justru membantu mengontrol nafsu makan. Ingat, proses lebih penting daripada hasil yang cepat. 3. Minum teh manis berlebihan. Apa hubungannya dengan berat badan? Minuman manis adalah sumber kalori kosong, tinggi gula, rendah nutrisi. Gula cair mudah diserap tubuh dan langsung disimpan sebagai lemak, terutama di area perut. Contoh nyatanya, setelah makan siang, Bu Rini selalu minum es teh manis besar karena katanya biar segar. Tanpa sadar, kalori dari teh manis ini setara dengan sepiring nasi.
Bayangin, 1 gelas teh manis sama dengan sepiring nasi loh. Nah, tips praktisnya, tips ini sangat penting dan benar-benar berguna ya. Ganti minuman Anda dengan infused water. Tambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint ke air putih. Kurangi secara bertahap. Jika sulit lepas dari teh manis, kurangi gula sedikit demi sedikit hingga terbiasa dengan rasa tawar. Minum air putih sebelum makan. Ini membantu mengurangi nafsu makan. 4. Malas bergerak. Mengapa aktivitas fisik penting? Ya, di usia 50-an, tubuh secara alami kehilangan massa otot. Otot adalah mesin pembakar kalori kita. Semakin sedikit otot, semakin lambat metabolisme. Contoh nyatanya nih, teman saya nih contohnya, Bu Tini. Dia menganggap pekerjaan rumah tangga seperti menyapu atau mengepel sudah cukup. Padahal aktivitas tersebut tidak cukup intens untuk menjaga kebugaran jantung dan otot. Tips praktis, jalan kaki 30 menit sehari. Ini sederhana, tapi efektif untuk kesehatan jantung dan menurunkan berat badan. 5. Tidak cukup tidur. Apa dampaknya? Kurang tidur menyebabkan peningkatan hormon grelin yang merangsang nafsu makan dan penurunan hormon leptin yang memberi sinyal kenyang. Akibatnya, mudah lapar dan sulit merasa kenyang. Ada teman saya namanya Budiah. Nama teman saya ini saya samarkan ya. Kalau ada persamaan dengan nama teman Anda, mohon dimaafkan. Ya, kembali ke contoh nyata. Budiah sering bergadang menonton drama Korea favorit. Akibatnya, dia suka ngemil larut malam untuk teman nonton. Nah, akibatnya, tahu dong, masa nggak tahu, otomatis badannya membesar. Nah, itu harus kita hindari ya. Tips praktisnya, buat rutinitas tidur. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon tidur. Ciptakan suasana nyaman. Pastikan kamar tidur gelap, sejuk, dan tenang. 6. Makan terburu-buru. Kenapa ini masalah? Otak butuh waktu sekitar 20 menit untuk menerima sinyal kenyang. Makan cepat-cepat membuat kita makan lebih banyak sebelum merasa kenyang. Contoh nyata, Bu Yani makan siang di kantor hanya dalam 5 menit karena banyak pekerjaan. Akibatnya, dia merasa lapar lagi 1 jam kemudian. Nah, tips praktisnya, kunyah perlahan. Setiap suapan dikunyah minimal 20-30 kali. Letakkan sendok garpu di antara suapan. Ini membantu memperlambat kecepatan makan. Nikmati makanan tanpa gangguan. Hindari makan sambil nonton TV atau bermain ponsel. Ayo, siapa nih yang sering makan sambil Netflix-an? 7. Mengabaikan stres. Apa hubungannya dengan berat badan? Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang memicu nafsu makan berlebih dan penumpukan lemak di perut. Contoh nyatanya nih, Bu Rina sering merasa stres karena pekerjaan dan masalah keluarga. Untuk mengatasi stres, dia ngemil keripik, coklat, atau es krim. Tanpa sadar menambah kalori harian. Tips praktis, latihan pernafasan dalam. Tarik nafas dalam-dalam, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Lakukan aktivitas yang disukai, berkebun, merajut, atau mendengarkan musik bisa membantu meredakan stres. Jangan ragu bercerita. Berbagi cerita dengan teman atau keluarga bisa mengurangi beban pikiran. 8. Melewati sarapan. Kenapa ini tidak disarankan? Banyak orang berpikir melewatkan sarapan bisa mengurangi asupan kalori. Padahal melewatkan sarapan justru membuat kita makan berlebihan di siang hari. Karena tubuh merasa balas dendam atas rasa lapar yang tertahan.
Contoh nyata, Bu Mega melewatkan sarapan karena terburu-buru ke kantor. Akibatnya, dia makan siang 2 kali lipat porsi biasa. Tips praktis, sarapan simple tapi bergizi. Oatmeal dengan buah, roti gandum dengan telur rebus atau smoothie dengan sayuran. Siapkan sarapan di malam sebelumnya. Overnight oats adalah pilihan praktis untuk pagi yang sibuk. 9. Kurang minum air putih. Mengapa penting? Dehidrasi sering disalahartikan tubuh sebagai rasa lapar. Akibatnya kita makan padahal sebenarnya hanya butuh minuman. Contohnya nih, Bu Nani hanya minum segelas air sehari karena merasa nggak haus. Tapi dia sering ngemil karena mengira dirinya lapar. Tips praktisnya, bawa botol minum. Pilih botol yang menarik agar semangat minum. Minum sebelum makan. Minum sebelum makan. Ini membantu mengontrol porsi makan. Tambahkan rasa alami seperti irisan lemon, jeruk, atau mentimun. Ini bisa membuat air lebih segar. 10. Porsi makan berlebihan. Kenapa ini masalah? Terkadang kita makan tanpa memperhatikan porsi, terutama saat di acara keluarga atau pesta. Makan berlebihan meski makanan sehat tetap menambah kalori. Contoh nyata, di acara arisan, Bu Lilis mengambil nasi uduk sepiring penuh karena biar puas. Padahal tanpa sadar dia sudah mengkonsumsi lebih dari kebutuhan kalorinya sehari. Tips praktisnya, gunakan piring kecil. Ini trik psikologis yang membuat porsi terlihat lebih banyak. Ambil makanan sekali saja, hindari bolak-balik mengambil makanan. Fokus pada sayuran, isi setengah piring dengan sayuran sebelum kita menambah lauk. Sebagai penutup, menjaga berat badan ideal di usia 50-an bukan tentang diet ketat atau olahraga ekstrim. Kuncinya adalah gaya hidup sehat yang konsisten, pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, manajemen stres, dan tidur yang cukup. Ingat, tujuan utamanya bukan sekedar kurus, tetapi sehat dan bugar untuk menikmati masa emas dengan penuh energi. Jadi, yuk mulai perubahan kecil dari hari ini. Sampai jumpa.